Selamat Ustazah ucapkan kepada yang telah menyelesaikan tantangan untuk mengisi latihan soal di Google Form untuk organ reproduksi laki-laki. Nah, kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai organ reproduksi perempuan. Perbedaannya adalah kalau laki-laki mampu menghasilkan 100 juta sel sperma setiap harinya. Sedangkan perempuan hanya mampu menghasilkan 1 sel telur setiap bulan. Itu perbedaannya. Kalau kita perhatikan strukturnya atau organ bagian dalamnya dari organ reproduksi pria maupun wanita, kita bisa cek ya nak, bahwa di sana untuk organ reproduksi laki-laki itu lebih kompleks daripada organ reproduksi wanita. Oke? Kita mulai perjalanan kita untuk memahami bagian-bagian maupun fungsi dari organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan dimulai dari nomor 1, yaitu ovarium. Bisa kita cek di gambar bahwasannya perempuan memiliki sepasang ovarium, sebelah kanan maupun sebelah kiri. Setiap bulan perempuan menghasilkan 1 sel telur. 1 sel telur ini dapat dihasilkan dari ovarium sebelah kanan ataupun ovarium sebelah kiri. Setiap bulan bisa kiri saja, bisa kanan saja. Memang ini kita tidak dapat mengkontrol. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat mengeluarkan sel telurnya dari ovarium ini. Di ovarium ini proses terbentuknya sel telur atau disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi itu merupakan proses terbentuknya sel telur. Letaknya di mana? Di ovarium. Kalau tadi pabriknya sperma itu testis, maka sekarang pabrik dari sel telur itu disebut dengan ovarium. Nah, misal seseorang itu mengalami kista ovarium atau terjadi peradangan pada ovariumnya. Ketika diangkat 1, maka apakah perempuan tersebut dapat memiliki keturunan atau dapat menstruasi? Tentu ketika kita udah tahu struktur dalam organ reproduksi wanita, kita bisa menjawab bahwa perempuan tersebut masih dapat melakukan reproduksi karena perempuan memiliki sepasang ovarium. Jadi jika satu tidak berfungsi, satunya masih dapat berfungsi dengan baik. Perjalanan sel telur setelah dari ovarium ini dilanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 yaitu tuba Fallopi atau istilahnya adalah oviduct. Nah, di sini ovarium itu mengalami satu perjalanan dan sedang menunggu. Menunggu siapa? Menunggu datangnya sperma. Saat sel telur di sini bertemu dengan sperma, maka terjadilah suatu proses yang disebut dengan fertilisasi. Sehingga proses fertilisasi ini proses bertemunya sel telur dan juga sperma. Setelah sel telur bertemu dengan sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan sehingga membentuk yang namanya zigot. Zigot atau calon bayi atau calon janin kemudian akan berkembang di mana? Di uterus. Bagian nomor 3 ini uterus atau bahasa awamnya disebut dengan rahim. Nah, zigot tersebut akan berkembang menjadi janin, akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Seperti disebutkan di surat Al-Hajj kan? Di sini pada umumnya wanita akan mengandung selama 9 bulan. Perkembangan janin dari mulai fase dia awal pertama, trimester pertama sampai dengan trimester terakhir. Setelah berkembang, kemudian janin tersebut akan dikeluarkan melalui satu lubang yang disebut dengan lubang vagina. Lubang kecil ini yang saya tunjukkan itu merupakan satu lubang serviks. Kemudian bayi tersebut akan dikeluarkan melalui vagina, sehingga fungsi dari vagina itu adalah tempat keluarnya janin.
Atau kalau misalkan seseorang tersebut atau sepasang tersebut melakukan suatu persetubuhan atau hubungan suami istri, maka vagina ini merupakan tempat bertemunya atau tempat masuknya sel sperma yang dibawa oleh laki-laki. Kalau tempat bertemunya tentunya di tuba falopi atau ovidum. Nah, kalau pelajaran yang kita ambil ya nak dari organ ini, maka kalian tuh kita bayangkan ya, dalam organ ini digambarkan bahwasannya lubang vagina ini teramat sangat kecil. Ketika lubang vagina ini dapat melebar sebesar kepala bayi, artinya seorang wanita tersebut akan mengalami proses pembukaan, dan itu tentu akan mengalami sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini merupakan satu jaringan-jaringan kulit yang akan melebar, maka akan terjadi luka. Kalau melebar sebesar kepala bayi, disinilah akan memberikan jalan bagi bayi untuk bisa keluar. Nah, maka dalam Islam tentu kenapa perempuan itu sangat mulia, kenapa kita harus menghargai ibu, bahkan kenapa melahirkan itu dihitung sebagai jihad. Bisa kita bayangkan lubang sekecil ini bisa mengeluarkan sesosok makhluk sebesar ukuran kepala bayi. Maka nak, bagi kalian yang ibunya masih ada atau mungkin yang sudah ditinggal, jangan pernah putus doa, jangan pernah mendurhakai orang tua kita, karena betapa berharganya perjuangan seorang ibu, betapa taruhannya adalah nyawa. Dari lubang sekecil ini bisa melahirkan kalian, bisa keluar sebesar kepala bayi, menahan satu kesakitan. Bahkan menurut penelitian, sebenarnya manusia ini hanya mampu menahan sekitar kerusakan tulangnya sekitar 200 kerusakan tulang, tetapi orang yang melahirkan itu bahkan lebih dari 200, bahkan berkali-kali lipat. Tetapi seorang ibu mampu untuk menahan rasa sakit tersebut untuk melahirkan anaknya. Tentu ini menjadi pembelajaran kita untuk harus wajib berbakti kepada orang tua. Nah, ini persyaratannya jika ovum bertemu dengan sperma. Lihat ya, ovum tuh nungguin di sini tuba falopi. Perempuan itu menunggu ya di sini. Nah, spermanya berjuang. Dari mulai vagina dimasukkan, sperma itu karena sudah dikasih makan sama kelenjar prostat, vesikula seminalis, berarti spermanya harus bisa gesit untuk berjuang ke tuba falopi. Dari jutaan sperma yang dikeluarkan, tentu yang lolos di tuba falopi ini hanya satu sperma. Maka hanya satu sperma yang bisa bertemu dengan satu ovum. Kalau spermanya udah ketemu ovum, maka akan terjadi penutupan, menutup, sehingga tidak ada lagi sperma yang bisa masuk ke dalam ovum. Nah, itu jika bertemu dengan sperma. Lantas gimana kalau misalkan sel telur ini tidak bertemu dengan sperma atau tidak dibuahi? Maka sel telur ini akan berjalan ke uterus, kemudian akan luruh, membuat dinding-dinding rahim ini menjadi luruh. Proses inilah yang disebut dengan menstruasi, yang biasanya setiap bulan dialami oleh perempuan. Nah, itulah organ reproduksi perempuan, dimulai dari ovarium, kemudian ke tuba falopi, kemudian apabila bertemu dengan sperma terjadi fertilisasi, akan membentuk janin, berkembang di rahim. Berarti fungsi rahim tempat berkembangnya janin ya nak. Setelah itu apabila rahimnya sudah besar, sudah 9 bulan, maka akan keluar melalui vagina. Berarti vagina fungsinya tempat keluarnya janin. Tetapi apabila tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sperma, terjadilah proses yang disebut menstruasi, di mana dinding-dinding rahim ini meluruh atau mengeluarkan darah-darah kotor. Nah, bagi perempuan yang misalkan dia ingin melakukan kontrasepsi, kalau laki-laki tadi kan bisa dilakukan dengan cara pembuntuan atau pemotongan vas deferens-nya. Kalau perempuan yang dilakukan adalah di tuba falopinya atau di oviduk. Di sini dilakukan semacam pengikatan atau penyumbatan jalannya sel telur, sehingga kontrasepsinya atau KB-nya dinamakan dengan KB tubektomi. Kalau laki-laki tadi vasektomi, tapi kalau perempuan dinamakan tubektomi karena tuba falopinya yang diikat. Selain itu di organ ini tidak usah dituliskan ya di sini, tapi perlu kalian ketahui di sini
semacam ada tangan ya untuk menangkap sel telur. Ini disebut dengan fimbriae. Fungsinya adalah menangkap sel telur yang dihasilkan di ovarium. Itu tadi perjalanan sel telur dari mulai ovarium sampai menuju ke vagina. Apabila dia dibuahi, maka akan menghasilkan janin atau bayi. Apabila tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan luruh dalam menstruasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Tapi sebelum kita membahas mengenai siklus menstruasi, ada yang perlu kalian pahami bahwa untuk membentuk sperma prosesnya dinamakan spermatogenesis. Tetapi kalau dalam pembentukan ovum prosesnya dinamakan oogenesis. Jadi bedakan, kalau sperma itu spermatogenesis, tapi kalau ovum oogenesis. Semoga dapat difahami. Kita lanjutkan ke siklus menstruasi. Nah, kita lanjutkan untuk siklus menstruasi. Di sini kita bisa melihat gambar-gambar yang ada pada grafik tersebut. Dalam siklus menstruasi ini kita bisa melihat ada gambar-gambar yang berwarna pink, kemudian ada garis-garis yang berwarna biru, kuning, merah, dan juga hijau toska. Kemudian di atasnya kita bisa membaca ada keterangan yang menyebutkan perkembangan folikel. Ustazah jelaskan terlebih dahulu, bagian yang berwarna pink ini merupakan kondisi dinding rahim. Sedangkan grafik yang berwarna kuning, biru, dan lain sebagainya ini menunjukkan grafik perkembangan hormon. Kemudian perkembangan folikel ini menunjukkan sebagai perkembangan ovarium. Nah, dalam sistem reproduksi selain organnya manusia juga dipengaruhi oleh hormon. Hormon-hormon apa saja yang bekerja pada sistem reproduksi manusia? Bisa kita lihat di sini ada hormon FSH, estrogen, LH, dan juga hormon progesteron. Tentunya hormon pada laki-laki maupun hormon pada perempuan berbeda. Jika pada perempuan hormon yang bekerja lebih banyak. Nah, sekarang kita cek siklus menstruasi pada umumnya yaitu 28 hari. Di sini di grafik ini disebutkan dari hari ke-0 sampai hari ke-28. Nah, di awal sendiri dari mulai hari ke-0 sampai hari ke-4 ini disebut dengan fase pertama. Kemudian dari hari ke-4 sampai hari ke-14 ini disebut fase kedua. Dan dari hari ke-14 sampai hari ke-28 ini disebut fase ketiga. Artinya bisa kita cek setiap fase dipisahkan oleh garis putus-putus. Fase pertama, fase kedua, dan juga fase ketiga. Nah, di fase pertama ini bagaimana keadaan dinding rahim? Keadaan dinding rahim digambarkan ada bagian berwarna pink yang terpisah. Ini dinamakan dinding rahim yang sedang luruh. Dinding rahimnya sedang luruh. Hormon yang bekerja pada saat menstruasi ini di sini digambarkan perempuan tersebut telah mengalami fase menstruasi ya. Dinding rahimnya luruh, maka hormon yang bekerja adalah hormon FSH. Saat menstruasi, pengaruh yang paling dominan adalah pengaruh dari hormon FSH. Saat di dinding rahim ini meluruh, bagaimana kondisi perkembangan folikel? Folikel ini terjadi di ovarium, di pabriknya ovum. Bagaimana kondisi di folikel? Kondisinya adalah sedang membentuk sel telur baru. Jadi ketika perempuan itu mengalami menstruasi, di sisi lain di ovarium sedang dibentuknya sel telur yang baru. Bisa dibayangkan ya nak? Kemudian kita lanjutkan ke fase kedua. Fase kedua ada satu hormon yang mengalami kenaikan. Yang berwarna kuning ini yaitu hormon estrogen. Nah, di sini kita lihat kondisi dinding rahimnya bagaimana setelah luruh. Biasanya di hari pertama dan kedua menstruasi tentu akan berbeda dengan hari selanjutnya. Hari pertama sampai hari keempat itu biasanya menstruasinya sangat lancar. Kemudian hari keempat sampai hari ke-14 maka menstruasinya aliran darahnya tidak terlalu lancar ya.
Maka di sini kondisi dinding rahimnya bagaimana? Kondisi dinding rahimnya tidak meluruh atau mengalami perbaikan dinding rahim. Kemudian bagaimana kalau kita cek di ovarium? Kita bisa lihat gambarnya. Ketika di ovarium ini sel-sel telurnya terus membelah, terus akan membentuk sel telur. Sampai batasnya ada di hari ke-14. Di hari ke-14 ini biasanya seseorang paling lama mengalami menstruasi adalah hari ke-0 sampai dengan hari ke-14. Di hari ke-14 ini menuju ke fase ketiga, artinya mensnya sudah hampir selesai ya nak. Kita lihat hormon estrogennya yang semulanya memuncak menjadi landai, menjadi menurun. Lantas hormon apa di gambar ini yang berperan dominan pada saat seseorang hampir selesai masa menstruasinya? Bisa kita cek, ini ada warna merah yang kemudian naik, yaitu hormon lithium hormon atau LH. Hormon LH ini terjadi di hari ke-14. Kondisi ovariumnya bagaimana? Pada saat hari ke-14, kondisi ovariumnya siap mengeluarkan sel telur atau prosesnya disebut dengan ovulasi. Jadi seperti itu cara membacanya. Kondisi dinding rahimnya bagaimana? Kondisi dinding rahimnya mengalami perbaikan atau penebalan. Jadi bisa kita cek, tadi luruh itu semacam hancur ya nak, atau tergerus, kemudian sekarang menebal kembali. Sampailah di fase ketiga saat seorang perempuan telah berhenti mengalami menstruasi karena sudah di hari ke-14. Di hari ke-14 sampai 28 menuju menstruasi selanjutnya, maka kita bisa cek dinding rahim itu mengalami penebalan. Hormon apa yang paling berfungsi di sini? Kita bisa lihat hormon yang paling dominan saat perempuan itu telah menstruasi dan dinding rahimnya menebal adalah hormon progesteron. Hormon ini membuat dinding rahim semakin menebal. Jadi hormon progesteron membantu dinding rahim menebal. Kalau hormon FSH justru meluruhkan dinding rahim. Setelah itu kita cek bagaimana keadaan sel telurnya setelah dikeluarkan, setelah ovulasi. Tentunya sel telur ini akan berjalan ke tuba falopi. Karena kita sedang membicarakan siklus menstruasi, artinya sel telur ini tidak mengalami pembuahan. Maka sel telur ini akan menuju ke rahim. Setelah dinding rahimnya tebal bertemu dengan sel telur yang tidak dibuahi, maka akan terjadi proses peluruhan atau disebut dengan proses menstruasi. Setelah dinding rahimnya tebal, hormon progesteronnya naik, kemudian sel telurnya sudah sampai di rahim, waktu siklusnya sudah 28 hari, maka orang tersebut akan mengalami menstruasi lanjutan atau menstruasi di bulan selanjutnya. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, karena biasanya soal-soal tipe ini kalau dulu masih ada UN, soal-soal seperti ini seringkali keluar. Soal seperti ini adalah soal membaca grafik. Ketika fase pertama seseorang mengalami menstruasi, hari ke-0 itu hari pertama seseorang mengalami menstruasi. Di sini ya nak, kita bisa cek keterangannya. Maka hormon yang bekerja adalah hormon FSH. Bagaimana cirinya? Apa itu hormon FSH? Bisa kalian cari, kalian bisa berliterasi melalui literasi digital, bisa searching ataupun membaca di buku-buku pengetahuan IPA. Kemudian setelah seseorang mengalami menstruasi, dinding rahimnya meluruh, maka dinding rahim perlahan akan menebal kembali. Seiring dinding rahim menebal kembali, sel telur juga akan terbentuk. Maka ada hormon estrogen yang bekerja. Sampai puncaknya seseorang itu berhenti menstruasi di bulan pertama. Yang paling meningkat di sini adalah hormon LH. Dan hormon LH ini mengakibatkan ovulasi atau ovarium melepaskan sel telur. Kemudian dindingnya gimana? Dinding rahimnya mengalami penebalan terus-menerus. Setelah itu, setelah mengalami penebalan, sel telur keluar dari ovarium, sel telur atau ovum, sel telur itu disebut ovum ya nak, keluar dari tempat pabriknya bernama ovarium. Kemudian dinding rahimnya menebal, maka
akan terjadi proses yang dinamakan dengan menstruasi, sehingga jarak antara menstruasi pertama ke menstruasi kedua itu siklusnya biasanya 28 hari. Seperti itu siklus menstruasi. Nah, ketika kita membahas mengenai hormon-hormon pada laki-laki maupun pada perempuan, tentu peranan-peranan hormon tersebut memiliki perbedaan. Hormon ini selain pada perempuan berpengaruh pada menstruasi, maka hormon-hormon yang pada sistem reproduksi itu berpengaruh juga pada ciri-ciri pubertas pada perempuan maupun pubertas pada laki-laki. Kalau pada perempuan biasanya waktu SD kalian sudah pernah mempelajarinya kan, ciri-ciri pubertas pada perempuan, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang membedakan ciri-ciri tersebut adalah pengaruh kinerja fungsi dari hormon-hormon yang ada pada sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kelainan yang ada pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Untuk itu, agar dapat melanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, kalian harus mengerjakan tantangan yang Ustazah berikan melalui Google Form. Silakan tantangan tersebut diisi, kemudian Ustazah akan munculkan link pembelajaran materi kita selanjutnya. Selamat berproses anandaku.